Nah untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing. Getih mundi gitu loh. Kita periksa kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Tadi pakar penelitinya bilang getihmu endi, itu bahasa Jawa, artinya darahmu mana. Sini saya teliti, artinya kan sudah membuka diri para peneliti untuk mengecek apakah benar tersambung kepada Rasulullah atau enggak darahnya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada di Indonesia yang berani diteliti darahnya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Mungkin kekhawatiran mereka itu reputasi yang begitu lama dibangun, muhibbin yang begitu banyak dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama, membangun kerajaan dan lain sebagainya, itu dalam seketika bisa lenyap hanya karena terbukti bahwa tes DNA-nya tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contoh saja ya, contoh ya. Ini sekali lagi contoh. Misalkan nih Habib Bahar yang kita tahu selama ini kan kalau kemana-mana dikawal, kalau mau minum itu diambilin airnya gitu ya. Pokoknya dispesialkan banget lah sama pribumi-pribumi di Indonesia. Seandainya nanti Habib Bahar tes DNA ternyata terbukti bukan cucu Rasulullah, bisa jadi kan nantinya nggak diperlakukan seperti itu lagi. Ya reputasi yang dibangun selama ini bisa langsung menurun drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya membahas video viral hasil tes DNA Habib Ja'far. Tapi setelah saya baca di kolom komentar di video yang saya bahas, ternyata banyak sekali yang minta agar Habib Bahar yang melakukan tes DNA. Coba saya bacakan komen dari teman-teman ya. Ini beberapa aja yang saya baca. Kalau saya baca semua nggak mungkin juga kan, terlalu banyak. Yang pertama komentar dari akun Vera NG9IF. Yang paling penasaran pengen tahu tes DNA-nya si Bahar Smith. Selanjutnya ada komentar dari akun Aku Adalah 887. Pak Bahar yang teriak-teriak provokasi harus tes DNA. Selanjutnya dari akun Winter Sonata 5167 berkomentar, gimana dengan Habib Bahar? Tanda tanya. Lanjut lagi ada komentar dari Tino Suhatino 6856. Coba si Bahar Smith tes DNA. Soalnya si Bahar di setiap isi ceramahnya selalu keluar-keluar bilang aneh cucu Rasulullah. Kalau kalian nggak mengakuinya, kalian nggak akan mendapatkan syafaat. Banyak banget yang komen-komen begini ya. Selanjutnya ada komentar dari Aujang Abdullah. Ya berkomentar begini, Bang Bahar bibir gincu merah tes DNA nggak? Maksudnya? Bang Bahar bibir gincu merah. Emangnya Habib Bahar pakai gincu merah ya? Saya nggak paham ya kalau masalah itu. Yang jelas ini komennya, Bang Bahar bibir gincu merah tes DNA. Kelihatan nggak? Oke, selanjutnya ada komentar dari Fahmim FF5538. Si Bahar Smith coba tes DNA. Terjemah kitab aja dari kiri. Ya, ini sempat viral ya. Habib Bahar salah baca kitab kuning ya. Jadi yang dibaca itu dari kiri. Harusnya kan kalau tulisan Arab itu dibaca dari kanan, teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi komentar-komentar lainnya, tapi karena keterbatasan waktu ya nggak bisa kita bacain semua, teman-teman. Intinya adalah banyak orang yang menanyakan Habib Bahar kapan tes DNA. Keturunan Rasulullah itu pasti ada, teman-teman, karena Imam Mahdi nantinya juga disebut-sebut dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa memang keturunan Rasulullah itu ada. Cuman yang jadi masalah kan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah padahal dia bukan keturunan Rasulullah. Contohnya di Indonesia aja banyak sekali orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lalu menjual pengakuannya. Bahasa lainnya disebut oleh orang-orang di sosial media mendawir lah gitu. Makanya perlu dilakukan satu tindakan untuk memvalidasi benar nggak yang di Indonesia ini yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi bisa dibuktikan secara DNA-nya tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Nah, di sini ada sebuah video yang menarik sekali untuk kita simak. Di sini judul videonya, 2 pakar tes DNA menjawab atas tertolaknya nasab Ba'alawi. Terbukti sesuai penelitian ilmuwan. Jadi ternyata sudah ada 2 pakar DNA yang melakukan penelitian dan menemukan hasilnya ternyata DNA Ba'alawi ini katanya tertolak ya. Coba kita simak dulu videonya. Yang pertama, kenapa isbat nasab Ba'alawi kok bermasalah?
kok sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan hasil isbat dari internasional, dari narkoba internasional. Yang kedua, menyikapi framing jahat bahwa mereka sebagai cucu Nabi terus melakukan banyak penyesatan dan klaim-klaim yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo. Zaman ini zaman modern, isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA apakah saya keturunan Rasul bukan, ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah, DNA yang masalah penting. framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat, kami cucu Nabi, kalian harus begini, kalau cinta pada Nabi terus, nah itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka, tidak terkonfirmasi, melenceng jauh, gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan. Baik, demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung, dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah pertama terkait open posting Najwa Shihab yang dilakukan oleh lembaga Aidman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab, itu yang pertama. Yang kedua, tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Kenapa Pak Alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Monggo. Ini yang jawab dua orang ya. Kayaknya tadi ada yang nggak dengar bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu sudah ditemukan. Keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lab BRIN, nggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Mbak Alawi, kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang, moyangnya bukan satu itu. Karena begini, kalau saya haplogrupnya J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G semua. Kalau Mbak Alawi, maaf, rame. Berarti kakeknya nggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya nggak mungkin satu. Kakek 1000 tahun lalu nggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya. Wah, ini menarik teman-teman ya. Jadi ada dua pakar DNA dari lembaga BRIN. Lembaga BRIN ini adalah lembaga resmi pemerintah yang menaungi para peneliti segala macam hal di Indonesia. Jadi semua penelitian di Indonesia itu dinaungi dari lembaga BRIN. Dan ternyata ada dua pakar DNA dari lembaga BRIN yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ataupun orang-orang yang dianggap cucu Nabi di Indonesia itu tertolak ataupun tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, ini juga ada sebuah artikel yang menarik untuk kita ketahui. Ini saya kutip dari websitenya NU Banten gitu ya, dengan judul artikelnya mengenal hasil tes DNA Ba'alawi. Langsung saja ke bagian intinya teman-teman. Saya bacakan dulu aja ya biar jelas. Lalu apakah Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tes DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogrupnya apa? Haplogrup ini adalah kode DNA-nya teman-teman ya. Alhamdulillah, klan Ba'alawi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng, sudah sekitar 180 orang berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs Family Tree dan berbagai situs lainnya. Hasilnya haplogrup mereka adalah G bukan J1. Dari situ mustahil dapat dikatakan mereka sebagai keturunan garis lurus laki dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali, karena keduanya berhaplogrup J1 atau J1. Jadi Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kode DNA-nya J1. Sedangkan 180 orang ini yang melakukan tes DNA, kode DNA-nya bukan J1 melainkan G, teman-teman. Dan 180 orang ini menurut Dr. Sugeng adalah yang mengaku dari Ba'alawi. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, rata-rata yang melakukan tes DNA ini ada di Arab Saudi. Di Indonesia sendiri belum pernah ada Habib yang berani melakukan tes DNA. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن
سلمك الله واعذرني من الأسماء. فيه عندي سلمك الله فيه واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي mustahil. Jadi kemungkinan juga dua pakar peneliti dari BRIN yang tadi kita simak videonya itu mengambil data bukan dari Indonesia, melainkan dari luar negeri yang memang pernah ada orang-orang melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi beneran keturunan Rasulullah atau tidak. Memang kalau kita simak video yang tadi itu lebih jauh teman-teman, pakar peneliti DNA itu meminta agar Habib-habib di Indonesia menyerahkan diri bersedia untuk melakukan tes DNA untuk diteliti lebih jauh. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silakan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan C. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saya tidak menuduh mereka ahlul bait atau bukan, tapi kalau memang di dalam, jadi gini, ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu, ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai, termasuk genetik, itu ulama-ulama Islam. Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing. Ketimundi, gitu loh. Kita periksa, kalau memang benar-benar jaya, oke. Sing kalau memang G yang aku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Tadi pakar penelitinya bilang getihmu endi, itu bahasa Jawa, artinya darahmu mana. Ini saya teliti, artinya kan sudah membuka diri para peneliti untuk mengecek apakah benar tersambung kepada Rasulullah atau enggak darahnya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada di Indonesia yang berani diteliti darahnya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Mungkin kekhawatiran mereka itu reputasi yang begitu lama dibangun, muhibbin yang begitu banyak dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama, membangun kerajaan dan lain sebagainya, itu dalam seketika bisa lenyap hanya karena terbukti bahwa tes DNA-nya tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contoh saja ya, contoh ya. Ini sekali lagi contoh. Misalkan nih Habib Bahar yang kita tahu selama ini kan kalau kemana-mana dikawal, kalau mau minum itu diambilin airnya gitu ya. Pokoknya dispesialkan banget lah sama pribumi-pribumi di Indonesia. Seandainya nanti Habib Bahar tes DNA ternyata terbukti bukan cucu Rasulullah, bisa jadi kan nantinya nggak diperlakukan seperti itu lagi. Ya reputasi yang dibangun selama ini bisa langsung menurun drastis. Tapi teman-teman, sebenarnya siapapun itu ngaku cucu Nabi lalu melakukan tes DNA ternyata tidak tersambung DNA-nya kepada Rasulullah, tetap kita hormati sebagai sesama manusia. Terlebih lagi misalnya kalau beliau punya ilmu yang cukup tinggi, ilmu agamanya, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tetap menganggap beliau adalah seorang yang baik menyebarkan agama Islam. Ya meskipun bukan cucu Nabi, kalau misalnya menyebarkan agama Islam, mewarisi ajaran-ajaran Rasulullah kan juga pasti kita hormati teman-teman. Apa yang saya bahas di channel ini adalah fakta jejak digital yang sudah terbuka semua secara umum, bisa diakses oleh siapapun teman-teman. Jadi sifatnya bukan informasi baru teman-teman ya. Di sini saya hanya berusaha membuka pikiran teman-teman agar tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi yang mengajak kepada hal-hal keburukan, seperti ya ada orang yang katanya kiai ya, istrinya cantik, karena takut nggak dapet syafaat istrinya dikasih ke Habibnya itu. Hal-hal seperti itulah yang kita tidak inginkan teman-teman. Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah
tentu kita sangat cintai. Mau itu keturunannya, mau itu peninggalannya, terlebih lagi ilmunya, Al-Quran dan Sunnah, ya tentu kita sangat mencintai itu semua. Maka dari itu, ya kita sangat membenci ada orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi mengajak kepada hal-hal keburukan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.